Siapa yang awal mencetuskan Wali Pentagon itu? Ini. Ojo sampai ojo sampai gagal yo laporno yo. Loh. Hasan Syarif yang pertama kali menjuluki Habib Taufik Wali Pentagon, rekaman. Awas gak kebola ke polisi. Cek buyar sepisan kok. Rekaman CCTV-mu sing gandeng wong wedok ono nang aku. Biji, yo. Alhamdulillah. Sing belo awakmu ketika digepuki wong ono ning aku. Ino sing awakmu ono ning aku. Piye? Laporno awas. Hasan Syarif yang pertama kali menjuluki Habib Taufik Wali Pentagon, rekaman. Awas gak kebola ke polisi. Selama ini sumpah saya betul-betul tidak tahu ya, ketika Habib Taufik itu dikasih gelar sebagai Wali Pentagon, saya itu menilainya sematan yang wajar-wajar saja. Nanti setelah melihat video ini di mana Gus Hasan merosting Habib Taufik sebagai penghuni salah satu diskotik di Surabaya katanya. Ini juga berdasarkan informasi yang beliau dapat dan bahkan ada katanya rekaman CCTV-nya. Nah, hal ini kemudian ditanggapi dengan sangat serius oleh salah seorang Kiai Nahdien bahwa harusnya Habib Taufik melaporkan ini. Kenapa? Karena bagaimanapun juga Habib Taufik ini adalah ketua RA, ngaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menjadi pembicaraan di media sosial ini saya kira sangat merusak nama baiknya ya, kalau memang itu tidak benar. Tetapi kemudian kenapa sampai hari ini Habib Taufik juga tidak meladeni pernyataan-pernyataan yang begitu sangat viral ini? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua dan para netizen. Jangan-jangan memang apa yang disampaikan oleh Gus Hasan itu benar adanya, karena Habib Taufik sendiri mendiamkan ini dan hampir tidak ada komentar. Tetapi bagi kita semua sekali lagi bahwa kalau betul-betul ini terjadi, maka terkonfirmasi dengan jelas bahwa memang mereka bukan cucu Rasulullah. Tidak mungkin cucu Rasulullah berperilaku seperti ini, kan begitu. Oke sahabat, coba kita simak bagaimana seorang kiai merosting betul-betul Habib Taufik dan menyayangkan ya, karena Habib Taufik katanya tidak melaporkan gini ke polisi. Sahabat muslim dimanapun berada, benarkah yang disampaikan oleh Gus Hasan Syarif ini bahwa pimpinan RA atau pimpinan dari para habaib di Indonesia telah tertangkap basah bersama seorang perempuan diskotik di diskotik Pentagon Surabaya? Rekaman CCTV-mu sing gandeng wong wedok ono nang aku. Apakah ini benar? Jadi pertanyaannya, apakah ini benar? Gus Hasan Syarif menyampaikan demikian. Seharusnya ini perlu diklarifikasi. Ini adalah fitnah besar. Pimpinan para habaib, pimpinan RA ini terindikasi ada main di diskotik atau menjadi pelanggan diskotik Pentagon Surabaya. Kalau ini benar, berarti kan orang yang bejat. Kalau ini benar deh. Kalau Gus Hasan Syarif ini benar dengan mengatakan bahwa Wali Pentagon ini bermain perempuan di diskotik Pentagon Surabaya, kalau ini benar berarti beliau itu orang yang bejat. Ya pasti. Kenapa? Seorang pimpinan dari habaib ditemukan bermain perempuan di sebuah diskotik, ya pasti itu siapapun akan mengatakan beliau ini adalah orang yang bejat. Rekaman CCTV-mu sing gandeng wong wedok ono nang aku. Rekaman CCTV-mu sing gandeng wong wedok ono nang aku. Lalu pertanyaannya lagi, masa ya cucu Nabi Muhammad SAW yang agung bermain perempuan atau dengan perempuan nakal di sebuah diskotik? Apa tidak keliru? Apa tidak keliru kira-kira? Cucu Nabi Muhammad SAW berada
di diskotik Pentagon Surabaya bersama perempuan dan tertangkap CCTV. Ada yang menemui kulo pengacara saking diskotik Pentagon Surabaya. Namanya pengacara lawyernya diskotik itu namanya Mas Ompu. Alumni Gontor 5 S2 Hukum di Gontor 5 Banyuwangi. Beliau bercerita mencari kulo terus bercerita tentang kulo. Ternyata di Pasuruan ada yang berani sama Taufik. Saya itu lawyernya diskotik Pentagon. Saya bercerita sama sampean bahwa Taufik itu adalah penghuni diskotik Pentagon, bos. Dan dia ada di VIP yang namanya penthouse. Ya macam-macam yang dilakukan di sana. Ini pertanyaan besar. Saya kira tidak mungkin lah masa cucu Nabi bermain di diskotik. Maksudnya ini yang cucu Nabi dianggap adalah sebagian dari waliullah ini. Banyak muhibbin yang mengatakan ini waliullah. Dan lagi Gus Hasan Syarif katanya punya rekaman CCTV-nya. Ini heboh luar biasa. Jangan diam dong. Yang bersangkutan jangan diam. Ini fitnah besar. Pihak RA jangan diam. Laporkan Gus Hasan Syarif ke polisi. Itu saran saya. Laporkan. Tunjukkan bahwa pimpinan RA Wali Pentagon ini tidak seperti yang dikatakan oleh Gus Hasan Syarif. Ini sekali lagi, pimpinan RA Wali Pentagon tidak seperti yang dituduhkan oleh Gus Hasan Syarif bahwa beliau tertangkap CCTV bersama perempuan nakal. Rekaman CCTV-mu sing gandeng wong wedok ono nang aku. Jadi, sekali lagi pimpinan RA Wali Pentagon harus memberikan klarifikasi bahwa tidak seperti yang disampaikan oleh Gus Hasan Syarif. Kalau diam, jangan-jangan ini benar. Kalau diam, jangan-jangan ini benar. Tapi ya bingung juga, kalau memang ini benar, lantas melaporkan ke polisi, justru akan menjadi akhir dari seluruh perjalanan RA di Indonesia, bahwa pimpinan dari RA yaitu Wali Pentagon benar-benar pelanggan dari diskotik Pentagon Surabaya, Jawa Timur. Allahu Akbar. Sahabat muslim dimanapun berada, bila suatu saat ini adalah suatu kebenaran, yang disampaikan Gus Hasan ini adalah kebenaran, ya perlu disebarluaskan. Jangan dianggap ini menyebarkan air, jangan. Karena apa? Muhibbin ini berarti dibohongi. Dia mengaku suci, mengaku orang paling alim, mengaku orang paling mulia, mengaku cucu Nabi lagi. Padahal kenyataannya dia adalah pelanggan diskotik pelacuran Pentagon di Surabaya. Sungguh perlu pribumi Indonesia tahu bahwa selama ini mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya akhlakul karimah seperti akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat muslim dimanapun berada, kita simak lebih lanjut dari yang disampaikan oleh Gus Hasan Syarif berikut ini. Biji, yo. Alhamdulillah. Sing belo awakmu ketika disepuki wong ono ning aku. Cino sing awakmu ono ning aku. Piye? Laporno awas. Nah, ternyata bukan hanya CCTV tentang Wali Pentagon yang bersama perempuan nakal. Ternyata masih ada CCTV kekisruhan yang terjadi di diskotik antara Wali Pentagon dengan seseorang, dan ini ada CCTV-nya. Kalau memang ini benar, ya semua yang disampaikan oleh Gus Hasan Syarif itu benar.
Bahkan ditambahkan oleh Gus Hasan Syarif, ada sang pembela dari seorang Cina yang membela wali Pentagon saat itu, pimpinan RA dibela untuk diselamatkan dari kekisruan yang terjadi di diskotik Pentagon Surabaya. Sahabat muslim dimanapun berada, ini adalah berita luar biasa di saat kisruh nasab yang terjadi 2 tahun terakhir ini. Sepertinya ini menjadi akhir dari perjalanan RA atau wali Pentagon yang mana selama ini hanyalah berpura-pura baik. Maka dari itu saya secara pribadi berharap agar wali Pentagon ataupun siapapun yang menjadi wakilnya untuk melaporkan Gus Hasan Syarif ke polisi karena telah memberikan klarifikasi tentang keburukan, kebusukan dari pimpinan RA. Dan apabila ini tidak dijalankan, berarti yang disampaikan oleh Gus Syarif itu kemungkinan besar adalah benar. Dan kalau ini benar, para habaib di Indonesia supaya membuka mata, membuka hati bahwa pimpinan mereka, yaitu pimpinan RA, ini telah menjadi pelanggan dari diskotik Pentagon di Surabaya. Dan para muhibbin juga harus sadar, mana mungkin pimpinan kalian berbuat semacam ini, mana mungkin itu. Dan kalau ini memang mungkin memang berbuat, kalau memang wali Pentagon ini memang berbuat demikian, bubarlah saja perkumpulan RA di Indonesia ini supaya tidak bikin malu marwah Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat muslim dimanapun berada, fik secara kitab nasab wali habaib di Indonesia ini tidak terverifikasi menjadi keturunan Rasulullah SAW. Apalagi secara tes DNA, mereka itu justru keturunan Yahudi Askenazi. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah oleh mereka. Kalau sudah jelas semacam ini, masih memberikan statement husnudon, maka perlu dikaji ulang keilmuannya siapapun itu, kecuali mereka memang benar-benar budak dari para Ba'alwi. Kecuali mereka adalah budak-budak Ba'alwi. Kalau di zaman penjajah, mereka ini adalah antek-antek Belanda, ulama-ulama yang menjadi antek Belanda. Itu adalah perbandingan yang sama pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Jelas. Saya kira tidak perlu saya komentari lebih banyak. Mudah-mudahan peristiwa ini menjadi hikmah tersendiri, terutama buat para kelambalawi dan para mukibing, bahwa dengan informasi yang beredar sangat viral ini, kalau betul-betul Pak Taufik Assegaf tidak melaporkan hal ini, berarti memang ini bisa saja benar. Dan sekali lagi Gus Hasan mengatakan di pengantar video tadi bahwa beliau memiliki rekamannya ya. Jangan-jangan memang apa adanya ya, situasinya sudah seperti ini, sudah nasabnya terputus, betul-betul kebablasan. Ketua RA yang merupakan pimpinan tertinggi dari Kelambalawi. Saya kira demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.